Oke teman-teman, balik lagi di channel Elgas dengan saya Amar sebagai host pada video kali ini di tutorial Python. Anggap saja teman sendiri yang ngajarin. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar tentang tipe data, kemudian ada juga tuh variabel dan ada operasi dasar. Nah, video kali ini tuh kita akan membahas tentang operasi dasar lebih lanjut ya, dimana diantaranya tuh ada operasi aritmatika dan perbandingan. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Jadi, apa sih operator aritmatika itu? Operator aritmatika merupakan kumpulan dari operasi-operasi dasar seperti penjumlahan, kemudian ada pengurangan, perkalian, pembagian, kepangkatan, dan juga ada modulus. Nah, kalau kalian tahu, operator aritmatika ini mirip sekali dengan matematika dasar yang pernah kalian pelajari di SMP maupun SMA gitu ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih operasi-operasi tersebut diaplikasikan pada bahasa pemrograman Python. Oke, jadi di sini ada operasi penjumlahan, di mana di sini variabel A itu menyimpan angka 6 dan B itu menyimpan angka 8. Kemudian kita menggunakan salah satu fungsi dasar untuk mencetak yaitu print, di mana di dalamnya itu bakal menambahkan variabel A dengan variabel B tadi. Kita coba saja. Sebelum itu kita buat file baru dulu ya. Yang ini pertemuan sebelumnya kita buat file baru di sini. Kita bisa tambah di sini terus kasih nama tentang aritmatika.py. Nah, sebelum itu biar lebih enak, jadi kita menggunakan komen. Bagi yang belum tahu, komen ini fungsinya untuk menandai atau menjelaskan kode apa aja yang di bawah gitu. Kode yang di bawah ini menjelaskan tentang apa. Nah, seperti itu. Jadi sini kita kasih penjelasannya kalau ini kodenya bakal tentang penjumlahan. Pertama, kita buat variabel dulu namanya A tadi dengan nilai 8. Kemudian variabel B yang menyimpan value atau nilai 6 tadi. Kemudian kita jumlahkan menggunakan fungsi dasar yaitu ada print. Print ini print dan kita tambahkan nilai dalamnya A tambah B. Ini jika kita jalankan kodenya, nah dia akan menghasilkan 14 ya, itu teman-teman. Lanjut kita ke operasi pengurangan. Sini contohnya dia menggunakan variabel A dengan nilai 10, kemudian B dengan nilai 4, dan untuk menghitungnya menggunakan fungsi print di mana A itu dikurang dengan B. Kita coba, sini kita tandain lagi. Ini kita komen aja. Oh ya, saya lupa. Jadi komen ini dia nggak bakal ikut ke eksekusi ya teman-teman. Nah, itu ada shortcutnya, kalian bisa gunakan tombol control, kemudian ditambah slash. Di control slash, maka dia akan dikomen. Nah, ini fungsinya biar tidak dieksekusi sama programnya gitu. Jadi ini kemudian kita pakai pengurangan. Mana tadi ada nilai A itu sama dengan 10 kalau nggak salah. Ya misal tadi nilai A 10 ya. Nah A itu 10, kemudian B itu 6. Kemudian kita bisa mencetak dari hasil perhitungan tadi ya, dimana A itu dikurang B menggunakan fungsi dasar print. Ini kita buka kurung, kita bisa abaikan aja print, kemudian A dikurang B. Nah, ini kalau kita jalankan maka hasilnya harusnya mengeluarkan 4. Nah, benar ya. Jadi hasilnya di sini akan jadi hasil fungsi dasar tadi akan mengeluarkan angka 4 ya, yang dimana itu kalau secara kita manual itu berarti benar gitu. Nah, selanjutnya ada operasi perkalian. Sini kalau dicontoh di mana variabel A itu menyimpan nilai 9, kemudian B itu menyimpan nilai 8. Nah, untuk menghitung kedua variabel tersebut, kita menggunakan simbol bintang sebagai perkalian gitu. Biasanya kan kita pakai simbol X ya. Nah, kali ini kita pakai bintang. Karena kalau di bahasa pemrograman biasanya makanya bintang, guys. Jadi, kita menggunakan fungsi dasar print, kemudian di dalam kurung itu kita tambahkan variabel A dikali dengan variabel B. Kita coba di sini. Ini kita komen dulu ya, biar nggak hilang aja kodenya. Ini kita komen.
komen. Kemudian kita buat di sini contohnya adalah perkalian. Nah, mana sini nilai A itu adalah 9, nilai kemudian nilai untuk B itu adalah 8. Lalu kita print A dikalikan dengan B. Lalu itu kita jalankan apakah benar. Nah, 72 ya. Kita lihat di sini. Oh, di sini nampak harusnya sini 72 ya. Artinya ada kesalahan pas saya membuat materi gitu. Jadi yang benar misalnya 72 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi pembagian. Nah, di sini kita menggunakan simbol slash itu untuk pembagian. Biasanya kan kita pakai titik 2 tuh. Kalau kalian pakai titik 2 pakai titik 2 atau per. Nah, kali kita pakai slash gitu ya. Secara fungsi sama aja, hasilnya juga tetap sama yaitu untuk pembagian. Nah, bedanya jika yang tadi itu bakal menghasilkan nilai-nilai integer bilangan bulat gitu, kali ini hasil atau output dari pembagian ini bakal menghasilkan float gitu ya, tipe data float karena dia memiliki angka di belakang koma gitu. Contoh, jadi kita buat lagi, ini kita komen lagi, biasa kita komen, lalu kita buat pembagian. Tadi nilai A itu 72 dan nilai B itu 5. Nilai B adalah 5 dan kita print. Oke. A dibagi B. Jalankan kodenya dan ya benar dia menghasilkan 14,4. Sama ya kayak di sini. Lalu bagaimana kalau misalkan dia pembagiannya itu yang tidak bersisa gitu, misal 70 dibagi 5 bisa berapa guys? Harusnya 14 ya. Kalau kita lihat sini ini bakal jadi 14,0 gitu ya. Nah, ini berarti dia float gitu, karena dia ada angka di belakang koma gitu. Lanjut ke operasi selanjutnya, ada modulus. Bagi yang belum tahu, modulus ini biasa digunakan untuk mencari sisa bagi gitu. Kalau tadi pembagian itu nilai habisnya gitu, kalau ini nilai sisanya gitu ya, nilai sisa dari pembagian gitu. Itu menggunakan modulus, di mana simbolnya itu adalah persen. Sini contohnya variabel A itu menyimpan nilai 90, kemudian B itu menyimpan nilai 4, dan kita gunakan fungsi dasar print lagi ya untuk melihat outputnya. Jadi ini kita komen lagi, biasanya kita komen, lalu kita tandain sebagai operasi modulus. Nilai A tadi adalah 90, kemudian B itu 4. A itu 90, kemudian B itu 4. Kita print A itu dimoduluskan dengan B. Kita jalankan, maka dia akan menghasilkan 2 ya. Sisanya ada 2. Teman-teman bisa nyoba itu manual untuk membuktikan apakah benar atau salah ya. Kemudian kita masuk ke operasi selanjutnya, yaitu pada pembagian bulat. Nah, apa sih bedanya dengan pembagian yang sebelumnya tadi? Nah, yang pertama, jika sebelumnya ini menggunakan tanda simbol slash itu cuma 1, dan kali ini kita menggunakan 2 slash, yang dimana outputnya pun akan berbeda. Jika sebelumnya dia outputnya adalah float, dan kali ini outputnya adalah bentuk integer, jadi tidak ada angka di belakang koma ya. Kita contohkan aja sini. Ini kita komen lagi. Oke, lalu kita buat sini ada pembagian bulat, di mana variabel A itu menyimpan nilai 10, kemudian B itu menyimpan nilai 3. Jika kita print dengan 2 slash tadi.
dengan dua slash 10 A kemudian B, A pembagian bulat B, gunakan double slash dan hasilnya seperti apa. Nah di hasilnya 3 ya. Kita coba kalau misalkan pakai satu slash aja nih, jadi outputnya bakal float kan, pasti ada angka di belakang koma, jadi 3 kemudian 5 gitu ya, itu panjang sekali ya. Nah jadi daripada panjang-panjang kayak gitu banyak angka di belakang koma, jadinya kita pakai double slash itu untuk langsung dibulatkan aja gitu. Jadi hasilnya bakal 3 gitu. Lanjut ke operasi selanjutnya, ada perpangkatan. Nah perpangkatan ini dia menggunakan double bintang ya. Kalau sebelumnya kan perkalian dia pakai 1 bintang aja tuh. Nah kali ini pakai double bintang guys. Jadi ada variabel A yang menyimpan nilai 5, B menyimpan nilai 3, yang nantinya jika kita gunakan operasi print, jika kita menggunakan fungsi print maka outputnya akan menghasilkan 125. Sekarang kita coba, ini kita komen dulu, komen lagi, lalu kita buat ini perpangkatan mana A itu menyimpan nilai 5, mana nilai A tadi menyimpan nilai 5, kemudian B ini 3, kita gunakan print lagi, print A double bintang B, dan kita jalankan maka dia akan menghasilkan 125 ya. Oke, jadi benar ya hasilnya 125 karena itu kan dia kayak gini ya, itu sama aja kayak 5 kali 5 kali 5, ini sama ya. Untuk menyingkatnya ya kita pakai perpangkatan, jadi ini bacanya 5 dipangkat 3 atau A dipangkatkan dengan B. Lanjut ke operasi selanjutnya apa? Ya. Sekarang kita masuk ke operator perbandingan. Jadi apa sih operator perbandingan itu? Nah, operator perbandingan ini merupakan salah satu operator yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jadi nilai yang dihasilkan merupakan nilai boolean yaitu true dan false. Cara kerjanya di sini dia akan membandingkan dua nilai atau lebih gitu dan akan menghasilkan salah satu dari kedua nilai yaitu ada true dan false. Oke, kita langsung masuk. Apa aja sih operasinya? Yang pertama ada penggunaan sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lalu ada lebih dari, sama dengan. Nah, ini dia memakai sama dengannya 2 ya guys, bukan 1, karena kalau 1 sama dengan tanda sama dengannya 1 itu berarti operasi penugasan. Nah, bagi yang belum tahu, operasi penugasan itu fungsinya untuk memasukkan suatu nilai ke dalam variabel. Sederhananya seperti itu. Nah, sini kita lihat contohnya. Ya, di sini dia mencontohkan kalau A itu 10 dibandingkan nilainya dengan B, apakah sama dengan 10? Apakah nilai A itu sama dengan nilai B? Lalu dia akan jika kita jalankan maka dia akan menghasilkan nilai true. Oke, mari kita coba. Kita coba di sini. Ini kita komen aja deh. Ini kita komen. Lalu kita buat file baru ya guys. Ini kita buat namanya perbandingan. Nah, yang pertama kita buat dulu tentang sama dengan. Di contoh tadi dia menggunakan variabel A di mana dia akan menyimpan nilai 10. B, nah ini operator penugasan ya, sama dengan ini. Nah, kalau sama dengan 1 berarti tadi operator penugasan ya, jangan lupa. Nah, kemudian B ini juga menyimpan nilai 10. Jika kita bandingkan, kita menggunakan fungsi print, kita bandingkan nilainya sel A apakah sama dengan B. Cara baca seperti dia buat nanya gitu.
Apakah nilai A ini sama dengan nilai B? Kalau kita jalankan, jawabannya hanya dua, true atau false. Ya, jawabannya true ya, karena sudah jelas kalau 10 itu sama dengan 10. Nah, lalu bagaimana jika ada pihak ketiga? Sini dia akan menyimpan nilai 5. Lalu kita bandingkan salah satunya, misal nilai A, kita bandingkan dengan C. Nilai C. Nah, kita jalankan apakah true atau false. Ya, hasilnya bakal false ya teman-teman, karena nilai 10 itu tidak sama dengan 5. Oke, lanjut ke operasi selanjutnya. Ada apa? Ya, ini ada pertidaksamaan. Baca pertidaksamaan ya, dimana ini untuk mengecek apakah nilai A ini tidak sama dengan nilai B, yang menggunakan simbol tanda seru kemudian diikuti tanda sama dengan. Kita coba. Ini kita komen lagi, lalu kita buat di bawahnya pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Oke, sini ada nilai A, ini nilainya X. Variabel X menyimpan nilai 15. Menyimpan nilai 15. Kemudian Y menyimpan nilai 10 atau 20. Kemudian Y menyimpan nilai 20 dan Z itu 15. Kita coba bandingkan satu persatu. Gunakan perintah print. Lalu kita cek dari yang pertama dulu, apakah X tidak sama dengan Z, misalnya gitu ya teman-teman. Lalu kita jalankan. Nah, hasilnya false ya, karena variabel X dan Z ini nilainya sama. Jadi kalau kita ngecek apakah nilainya tidak sama, maka hasilnya akan false gitu ya, salah ya teman-teman. Bagaimana kita coba dengan variabel Y? Apakah X itu tidak sama dengan Y? Kita jalankan. Ya, benar, karena nilai ini tidak sama ya. 15 dengan 20 itu tidak sama. Oke, lanjut kita proses selanjutnya, kita komen lagi. Selanjutnya ada operasi selanjutnya ada operasi kurang dari ya. Kalau kalian pernah belajar sih, pasti kalian pernah tahu kalau kurang dari itu pakai yang di dekat keyboard M ya, ada panah kiri itu, yaitu buat menandai kalau itu kurang dari gitu. Jadi ini buat mencari hasil dari perbandingan antara kedua nilai, apakah A itu apakah A itu lebih kecil dari B. Nah, kemudian hasilnya itu antara true atau false. Kalau di contoh ini dia akan membandingkan apakah harga 1 itu lebih kecil dari harga 2 atau harga 2 itu lebih kecil dari harga 3. Oke, kita coba langsung ke contoh. Kurang dari, mana tadi ada nilai misal harga 1, berapa harga satunya? 25.000. 25.000. Harga B, harga 2 sama dengan 50.000. Ya, 50.000. Dan harga 3 itu 15.000. Kemudian kita coba cek yang mana lebih kecil gitu ya. Kita coba dari harga 1 dulu. Harga 1 apakah lebih kecil dari harga 2? Kita jalankan. Ya, hasilnya true ya, karena 25.000 itu lebih kecil dari 50.000 ya. Tapi kalau kita pakai harga 3 untuk membandingkan dengan harga 1, maka dia akan menghasilkan false, karena 25.000 itu lebih besar dari 15.000 ya. Dari sini sudah salah gitu. Jadi hasilnya bakal false. Lanjut kita ke operasi selanjutnya. Ya, selanjutnya pasti ada operasi yang namanya lebih dari. Jika sebelumnya kurang dari, maka lawannya adalah lebih dari. Nah, di contoh ini dia membandingkan nilai yang mana lebih besar gitu ya, untuk
Apakah skor 1 ini lebih besar dari skor 2? Apakah skor 2 itu lebih besar dari skor 3? Kita langsung coba ke contoh. Jadi ini kita komen dulu ya teman-teman, seperti biasa biar tidak tereksekusi gitu. Jadi kita komen, kemudian kita buat lagi di sini lebih dari. Nah kalau lebih dari itu pakai simbolnya berlawanan ya, yang dia ke kanan. Kalau tadi kan panahnya ke kiri, kali ini ke kanan ya. Kita buat jadi skor. Skor 1 adalah 85, kemudian skor 2, kemudian skor 2 adalah 70, skor 3 90, skor 2 70, skor 3 90. Kita coba nih untuk cek apakah skor 1 ini, apakah skor 1 ini lebih besar dari skor 2. Kita coba jalankan. Nah hasilnya bakal true ya, karena 85 itu tentu lebih besar dari 70. Sekarang kita coba bandingkan apakah skor 2 itu lebih besar dari skor 3. Kita cek ya, apakah 70 lebih besar dari 90. Udah jelas ya, hasilnya itu bakal false, karena 70 itu lebih kecil dari 90. Jadi akan menghasilkan nilai false ya teman-teman, karena itu salah. Oke, kita komen lagi. Lalu kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu ada tentang kurang dari sama dengan. Nah ini beda ya sama yang tadi, kurang darinya cuma satu gitu doang, panah doang. Kali ini ada temannya yaitu sama dengan. Fungsinya buat apa? Biasanya ini untuk menjalankan dua keputusan gitu. Apakah dia akan menghasilkan nilai kurang dari atau dia akan menghasilkan nilai yang sama gitu. Di contoh ini ada kayak batas kecepatan itu menyimpan nilai 60, kemudian kecepatan mobil 1 itu 55, mobil 2 itu 70, mobil 3 itu 60. Kita coba ya. Kita coba. Sekarang kita masuk ke kurang dari sama dengan. Nah, tadi ada batas, buat batas kecepatan, mana dia tadi nilainya ada 60, lalu ada kita saya sini mobil 1 lah, mobil 1 tuh kecepatannya 55, kemudian mobil 2 itu 70 dan mobil 3 itu adalah 60. Mobil 3 60. Oke, kita coba bandingkan. Apakah mobil 1 atau mobil pertama ini memiliki kecepatan kurang dari atau sama dengan batas kecepatan? Mobil 1. Kita jalankan ya, apakah hasilnya benar? Ya, dia bakal menghasilkan nilai true ya, karena walaupun nilainya tidak sama-sama 60, tapi karena kecepatan mobil 1 ini kurang dari 60, maka dia menghasilkan nilai true ya guys. Nah selanjutnya kita coba kalau mobil 2 dengan batas kecepatan, apakah true atau false? Mari kita cek ya. Ya, dia bakal menghasilkan nilai false, karena yang pertama mobil 2 tuh kecepatannya 70, ya tentunya itu pasti lebih besar dari batas kecepatannya tadi ya 60. Lalu apakah 70 ini sama dengan 60? Tentu tidak ya, berarti false juga, karena angka 70 atau kecepatan mobil ini tidak sama dengan batas kecepatannya, itu 60 gitu. Lanjut kita bandingkan lagi kalau mobil 3 dengan batas kecepatannya. Coba bandingkan, maka dia bakal menghasilkan nilai true ya, karena walaupun dia nggak lebih kecil, tapi nilai mereka sama antara kecepatan mobil 3 dengan batas kecepatan yang sama-sama 60, dia akan tetap menghasilkan nilai true gitu. Next kita lanjut ke operasi terakhir, itu adalah operasi lebih dari sama dengan.
Nah, konsepnya kurang lebih sama kayak yang kurang dari sama dengan, itu ada dua kondisi gitu ya. Tapi bedanya nih pakai lebih dari. Di sini contohnya dia menggunakan variabel umur minimal yaitu 70, lalu ada umur Ani itu 18, Budi 16, kemudian Cici 17. Nah, kita langsung ke praktek. Di sini sudah kita komen tadi ya. Kemudian kita buat ini lebih dari sama dengan. Lalu ada umur minimal. Umur minimal itu 17, kemudian umur Ani itu tadi 18, umur Budi itu 16, dan umur Cici itu 17. Kita coba cek nih, coba dulu ya, Ani, apakah si Ani ini umurnya itu lebih dari atau sama dengan si Budi? Apakah umur Ani ini lebih besar atau sama dengan umur minimal? Kita cek ya, apakah dia sudah memenuhi umur minimal itu? Nah, cek ya, true, karena umur minimal kan 17 ya, sedangkan umur Ani ini 18. Pastinya karena 18 tuh benar lebih dari 17, meskipun dia nggak sama nilainya, jadi tetap menghasilkan nilai true. Lalu bagaimana jika Budi, apakah dia sudah memenuhi persyaratan umur minimal? Cek apakah umur Budi lebih dari umur minimal. Nah, salah ya, karena Budi ini umurnya tuh 16, berarti dia kondisi pertama lebih dari umur minimal tuh sudah salah ya. Kemudian apakah umur Budi ini juga sama dengan umur minimal? Dan tetap salah ya, jadi 16 itu tidak sama dengan 17, jadi otomatis outputnya bakal false. Oke, lanjut. Yang terakhir ada Cici. Kita cek apakah Cici ini udah memenuhi persyaratan umur minimal. Jalankan, dan ya dia menghasilkan nilai true karena umur Cici ini walaupun nggak lebih dari umur minimal, tapi sudah memenuhi persyaratan karena umur Cici sama dengan persyaratan dari umur minimal yaitu 17. Oke, jadi itu tentang operasi perbandingan dan juga operasi aritmatika ya. Terima kasih teman-teman sudah mau menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!